Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Hari ini kita mulai pembelajaran kita. Bab yang pertama adalah meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kita tentu sudah pernah mendapatkan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat berfirman atau kalam. Nah, sebagian dari firman-firman Allah itu tertuang atau tertulis dalam kitab suci yang bisa kita baca dan kita pelajari. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat berfirman atau kalam, kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Allah kepada para rasulnya tersebut. Nah, dalam hal ini kita akan membahas 1 kitab Taurat, 2 kitab Zabur, 3 kitab Injil, 4 kitab suci Al-Quran. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti kita percaya, yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang ada dalam kitab tersebut sebagai pedoman hidup manusia agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya apa? Tujuan diturunkan kitab itu sebagai pedoman hidup, mengetahui mana jalan yang lurus, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga kalau kita tahu mana yang hak, kita harus menjalankan mana yang hak, atau hak itu jalan yang lurus, jalan yang baik, sehingga kita nanti bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Karena belum tentu bahagia di dunia bisa bahagia di akhirat. Nah, dalil tentang iman kepada kitab Allah yaitu tertuang pada Quran surat Al-Maidah, surat nomor 5 ayatnya 16. Surat Al-Maidah nomor 5 ayatnya 16 itu dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, nanti kalau sudah dibagi buku bisa dibaca sendiri. Yang selanjutnya, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang menerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan pada abad ke-21 SM atau disingkat kepanjangan sebelum Masehi. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, nama Taurat berarti yang artinya hukum, syariat. Nah, syariat itu sama dengan hukum atau aturan-aturan. Nah, Nabi Musa itu diutus Allah untuk berdakwah kepada siapa? Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani atau bahasanya bahasa orang Bani Israel. Nah, kitab Taurat itu benar-benar wahyu Allah. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun nomor 23 ayat 49. Itu dalil tentang kitab Taurat itu benar-benar wahyu Allah. Adapun ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Taurat adalah 1, perintah mengesahkan Allah atau bisa disebut dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan hanya ada satu. Nah, itu namanya esa, mengesahkan Allah. Yang kedua adalah larangan menyembah patung atau bisa disebut juga menyembah berhala. Yang ketiga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, artinya buat mainan, nggak boleh. Yang selanjutnya adalah perintah menghormati orang tua. Nah, ini adalah isi-isi pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat. Larangan membunuh manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Yang selanjutnya adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Nah, kitab ini juga diturunkan di daerah Yerusalem. Kalau Yerusalem sudah tidak asing lagi. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kibti, bahasa yang digunakan dalam penulisan kitab Zabur. Nah, adapun kitab Zabur ini sudah termaktub dalam Quran surat Al-Isra, bahwasanya Zabur ini benar-benar kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Itu ada dalilnya dalam Quran surat Al-Isra
nomor surat 17 ayatnya 55. Nah, kita hari ini hanya membahas 2 saja, yakni iman kepada kitab Allah, yang berarti kita yakin bahwa Allah itu menurunkan kitabnya kepada para rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, untuk kitab Injil dan kitab Al-Quran kita akan bahas di minggu depan. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Semoga banyak manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.